Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Kartikeya menghancurkan ilusi Tarkasur dengan tongkat saktinya. Mahadewa berkata, seorang anak juga tahu betul bahwa setiap kali dia dalam kesulitan, ibunya akan meninggalkan segalanya dan berlari ke arahnya. Itu sebabnya berapapun usia anakmu, ketika dalam masalah, kata pertama yang dia ucapkan adalah ibu. Tarkasur berkata, bagaimana dia mematahkan perangkap ilusiku? Bagaimana mungkin? Istrinya berkata, apakah kamu percaya padaku sekarang bahwa dia bukan anak laki-laki biasa? Aku memperingatkanmu bahwa jatuhnya senjata adalah tanda yang tidak menguntungkan. Dewa Indra berkata, maafkan aku Kartikeya, aku meremehkan kemampuanmu. Dewa Agni berkata, ya Kartikeya, kami tahu bahwa kamu mampu membunuh Tarkasur, tapi kami tidak percaya padamu. Maafkan kami untuk itu. Kartikeya berkata, kalian berharap kebaikan untukku, itu sebabnya kalian tidak perlu dimaafkan. Bagaimanapun semua yang aku lakukan adalah karena ibuku. Pasukan iblis mulai keluar dari surga dan dipimpin oleh putra Tarkasur, Widyumali. Dewa Indra berkata, kami tidak akan mengulangi kesalahan kami, kamu akan memimpin Kartikeya. Kartikeya melihat formasi musuh dan menemukan kelemahannya. Kartikeya berkata, formasi elang. Ayo lakukan formasi elang. Para dewa mulai membentuk formasi elang dan bersiap menyerang dengan Kartikeya sebagai pusatnya. Pasukan iblis mulai menyerang dengan dipimpin oleh Widyumali. Bentrokan senjata pun tidak bisa terelakkan. Melihat Kartikeya bertarung dengan Widyumali, Dewa Indra berpikir, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Kamu adalah bagian dari Siwa dan Adi Sakti. Kamu hebat Kartikeya. Mahadewa berkata, seseorang yang telah dilatih oleh Dewi Sakti, wajar baginya untuk bertarung dengan gagah berani. Kartikeya berhasil menyulitkan Widyumali hingga dia terjatuh. Melihat itu Tarkasur berkata, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Widyumali, serang anak itu, hentikan dia. Pasukan iblis menyerang Kartikeya dan Widyumali mulai menyelinap dengan membawa busurnya untuk membunuh Kartikeya secara diam-diam. Widyumali membidik Kartikeya dan panah itu melesat mengenai hiasan di tangan Kartikeya hingga lepas. Kartikeya terkejut dan melempar pedangnya ke arah Widyumali hingga membuat busurnya terlepas. Tarkasur berkata, Widyumali, latihanmu akan membantumu. Anak ini tidak punya pengalaman. Kamu akan menyelesaikan apa yang dimulai oleh Tarakaksa. Widyumali mulai menyerang dengan pedangnya dan Kartikeya terus bertahan dengan keahliannya. Saat Widyumali kelelahan, Kartikeya berhasil menendangnya hingga jatuh. Saat Kartikeya akan menyerang, Widyumali melempar pasir ke arah mata Kartikeya sehingga membuat dia tidak bisa melihat. Kartikeya kesulitan menghadapi Widyumali sehingga membuat dia terjatuh dan Tarkasur berpikir, wah nak, manfaatkan itu, bunuh putra Dewa Siwa. Mahadewa berkata, Dewi, jatuh bukan berarti kalah, biarkan dia bangun. Kartikeya berpikir, aku tidak bisa melihat apa-apa, tapi aku harus mengalahkannya. Parwati berkata, kamu bisa dikalahkan hanya jika kamu menerimanya nak. Jika kamu memiliki kekuatan dan kemauan, maka kesuksesan itu pasti. Kartikeya berkata, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa, bagaimana aku akan melawannya ibu? Parwati berkata, tubuh memiliki batasnya, tapi pikiran tidak terbatas Kartikeya. Buka pikiranmu. Kartikeya mempertajam indrianya dan berpikir, aku bisa mendengar senjatanya, aku bisa mendengar langkah kaki musuhku. Dia menggerakkan pedangnya dengan cepat, aku harus mencapai bendera untuk menggunakannya sebagai senjataku. Sebuah bendera yang bisa aku gunakan untuk melawan musuhku. Kartikeya mendengar suara bendera yang berkibar dan dia mengambil tongkat itu lalu memukul ke arah Widyumali. Widyumali kebingungan karena senjata Kartikeya yang panjang dan membuat senjatanya terjatuh. Serangan Kartikeya mengenai Widyumali dan dia jatuh tersungkur. Widyumali berkata, berbaik hatilah padaku Kartikeya, biarkan aku hidup. Kartikeya berhenti menyerang karena musuhnya memohon ampun. Mahadewa berkata, ujian karakter yang sebenarnya adalah ketika seseorang berada dalam dilema. Biarkan dia memutuskannya. Dewa Indra berkata, jangan percaya padanya Senopati. Dewa Agni berkata, dia iblis, berbohong dan menipu adalah sifatnya. Widyumali berkata, jangan melanggar aturan medan perang.
Senopati, aku memohon di kakimu, kamu harus melindungiku. Bersikaplah yang baik. Kartikeya berpikir bagaimana cara membunuh seseorang yang memohon di kakiku. Tapi aku tidak bisa membiarkan iblis jahat ini hidup. Dilema apa ini? Tarkasur muncul di sana dan berkata, jatuh di kaki musuh tidak seperti anakku. Kartikeya berpikir, Tarkasur ada di sini, sepertinya dia akan membunuh putranya dalam kemarahannya. Widyon Mali berpikir ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Kartikeya. Saat Widyon Mali bersiap menyerangnya, Kartikeya menusuk perut Widyon Mali dengan tongkatnya hingga mati. Tarkasur menjadi murka dan Parwati berkata, Prabu, putra kita berdiri dengan prinsip perang, tapi bagaimana dia akan menghadapi Tarkasur? Mahadewa berkata, betapapun mampunya seorang anak, cinta seorang ibu selalu mengkhawatirkan keselamatannya. Putra kita memiliki bagian dari dirimu, bagian dari Adisakti. Kamu harus memiliki keyakinan pada diri sendiri, Dewi. Kartikeya akhirnya berhadapan dengan Tarkasur di medan perang. Tarkasur menyerang Kartikeya dengan berbagai senjata dan Kartikeya menghadapinya dengan senjata yang sama dan menghancurkannya. Dewa Bayu berkata, luar biasa, di usia yang begitu muda Kartikeya juga bertarung melawan iblis yang begitu kuat tanpa rasa takut. Dewa Waruna berkata, tidak hanya itu Dewa Bayu. Dengan menggunakan senjata untuk melawan iblis yang kuat seperti Tarkasur, dia membuktikan kemampuannya. Aku tidak berpikir ada orang lain yang mampu menghadapi pejuang hebat seperti Tarkasur dan melawan mereka. Kartikeya melepaskan panahnya sebelum Tarkasur sempat melepaskan panahnya. Serangan itu mengenai Tarkasur dan membuat dia terjatuh. Kartikeya berkata, aku pernah mendengar bahwa iblis tidak pernah tunduk pada musuh mereka. Apakah kamu memiliki kepercayaan yang sama, Tarkasur? Tarkasur berkata, iblis percaya bahwa untuk membuktikan kemampuanmu kepada musuh harus ada kesempatan yang adil. Kenapa kamu berhenti nak serang aku? Kartikeya menebas Tarkasur, tapi itu tidak mempan dan tidak bisa melukai Tarkasur. Kartikeya kebingungan dan Tarkasur berkata, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Hidupku terletak di kaki ibumu. Jika kamu ingin membunuhku, maka cari dia. Kartikeya berpikir, kehidupan Tarkasur ada di kaki ibuku, tapi bagaimana itu mungkin? Aku tidak bisa membayangkan untuk menyerang ibuku. Kalau begitu bagaimana cara aku membunuh Tarkasur? Kakak Sastri berkata, iblis ini pintar, dia menempatkan Kartikeya dalam dilema yang tidak ada solusinya. Anak laki-laki manapun bisa marah kepada ibunya dan meninggalkan rumahnya, tetapi memotong kaki ibunya itu tidak mungkin terpikirkan. Sastri berkata, ini bukan kepintaran, ini kebodohan. Memilih antara tugasmu dan ibumu tidaklah mudah. Istri Sastri berkata, tapi dia harus memilih. Kematian Tarkasur diperlukan untuk menyelamatkan dunia. Garuda berkata, tapi ibu, mengapa orang baik selalu menjalani ujian sesulit itu? Dewa Wisnu berkata, karena orang baik benar-benar berbakti kepada Tuhan. Sebelum memberi mereka tempat tinggal abadi, para dewa wajib menguji mereka. Dewi Lasmi berkata, sulit bagi Kartikeya untuk memilih. Dia harus memilih tugasnya yang merupakan tujuan dia dilahirkan atau ibunya yang memberinya kehidupan ini. Untuk anak semuda itu, apa yang bisa menjadi ujian yang lebih besar dari ini? Dewa Wisnu berkata, ketika ujian mulai mengganggumu, penting untuk menemukan cara untuk menyelesaikannya. Ada seorang pengusaha dari Waranawasi untuk ibunya. Dia mendirikan sebuah kuil. Pemuja itu setelah menyucikan arca kuil berkata, ibu, aku telah membuatmu tinggal di sini selamanya. Aku sudah melunasi hutangku. Begitu dia mengatakan itu, sebagian besar kuil runtuh. Apa kamu tahu kenapa? Garuda berkata, karena jasa seorang ibu tidak akan pernah bisa terbayarkan. Di dunia ini kamu dapat mencapai Tuhan dengan menjalani meditasi, tapi menyingkirkan kewajiban untuk ibumu itu tidak mungkin. Karena seorang ibu yang pada saat melahirkan kita hampir mati, demi makanan sang anak, seorang ibu melepaskan harga dirinya. Dia bergadang di malam hari untuk menidurkan anaknya. Tanpa memberi makan anaknya, dia tidak akan makan sesuap pun. Untuk anaknya dia mengabdikan hidupnya. Begitulah seorang ibu.